apa yang dibutuhkan oleh setiap anak, apa yang diinginkan setiap anak. Bagaimana cara kita untuk memfasilitasi, untuk menuntun anak itu menjadi anak yang contoh. Fungsinya apa kita menggunakan helm? Di sini ada. Fungsinya apa kita menggunakan helm? Satu, ada yang menggunakan menjawab pantes-pantesan, ben pantes. Ada yang mengatakan untuk melindungi kepala, keselamatan. Ada yang mengatakan biar tidak kena razia. Ada yang mengatakan dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa setiap motivasi orang itu berbeda-beda walaupun tampaknya sama. Contoh, jenengan di sini mau itu tampaknya sama, jenengan mesake karo aku, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetapi motivasi di sini itu berbeda-beda. Ada yang aku ikut dari rumahnya bareng. Contoh, aku ikut mesake Ustaz Aaron. Aku ikut tambah ilmu. Aku ikut gini. Ini adalah contoh. Itu adalah motivasi seseorang itu berbeda-beda. Jadi jangan kita samakan. Begitu pula kita harus melihat motivasi anak itu. Anak itu mengerjakan. Mohon waktunya Ustaz saja semua. Ini dikarenakan saya termasuk salah satu dari calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sini di modul 1.4 itu kami mendapatkan proyek untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami pelajari. Nah, sosialisasi inilah yang kita lakukan bertajuk aksi nyata. Aksi nyata itu adalah implementasi. Apakah guru penggerak itu sudah mensosialisasikan kepada teman-teman sejawatnya di sekolah masing-masing atau belum? Nah, aksi nyata ini adalah salah satu cara apakah pembelajaran yang sudah dilakukan secara daring melalui LMS di guru penggerak sudah terimplementasikan apa belum di sekolah masing-masing. Nah, tujuan guru penggerak itu dilakukan adalah untuk mengajak semua guru yang ada di Indonesia ini untuk belajar bersama bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi sekolah merdeka. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah budaya yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di kelas masing-masing. Gagal baleni dituntut untuk menjadi guru yang memiliki jiwa profesionalisme. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran itu sebaiknya guru itu melakukan bagaimana asesmen itu dilakukan. Asesmennya itu apa? Apakah anak didik kita itu mempunyai minat apa tidak? Kalau tidak punya minat untuk belajar bersama kita, saya yakin di dalam pembelajaran yang kita sampaikan itu kita tidak maksimal. Karena dari awal anak itu sudah tidak minat dengan pelajaran kita. Ingat ya, tidak minat itu bukan karena kita, tetapi karena juga bisa faktor lain. Yang pertama, ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu mempengaruhi. Contoh, setelah dia anak-anak itu bermain, setelah anak itu bermain otomatis, apalagi seperti setelah olahraga, itu anak pasti berkeringat, anak-anak pasti capek. Ketika waktu kita ajak untuk belajar, konsennya tidak akan maksimal. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa melihat potensi anak itu? Cara kita harus mencari
apa sih yang diinginkan oleh anak itu? Apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu tuh apa? Nah, guru yang baik itu adalah guru yang memfasilitasi, guru yang berjembatan. Karena guru itu harus melihat bahwa anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Anak itu seperti kertas yang sudah ada gambarnya tetapi tidak tampak. Kalau kita dulu kan pernah berkata bahwa anak itu seperti kertas putih, tergantung gurunya mau digores seperti apa kan gitu. Tetapi sebenarnya tidak. Anak itu seperti kertas putih yang sudah ada gambarnya tapi tidak tampak. Nah, tugas guru itu menebarkan gambar itu. Anak itu kodratnya apa? Anak itu kodratnya olahraga, berarti kita tebalkan gambar olahraga itu. Anak itu kodratnya di seni, berarti kita harus tebalkan jiwa keseniannya. Nah, guru itu seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan melihat apa sih yang menjadi persoalan ketika waktu kita itu tidak belajar tentang budaya. Lihat apa yang ada di gambar. Budaya positif, dilarang parkir, tetapi malah parkir di situ. Tetapi di tulisan lain, terima kasih tidak parkir di sini. Hanya berbeda kalimat, tetapi substansinya sama. Substansinya sama. Tetapi perilaku manusia itu kadang tertantang karena ini melanggar tanpa adanya kesadaran dari diri kita masing-masing. Lanjut. Nah, ini paradigma kita sebagai guru. Paradigma kita sebagai guru itu mempunyai fungsi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa guru itu bisa bertindak sewenang-wenang, guru itu berkuasa, bahwa anak itu harus nurut sama guru. Ya, ilusi itu ilusi yang